Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari kelas PJKFD NIM 193104167. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi instrumen dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen yang harus validasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya, terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode. Peneliti kualitatif penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti. Teknik pengumpulan data. A. Tes benar salah. Data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utamanya dari penelitian adalah mendapatkan data. Mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dengan observasi. 1. Observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan sumber dukanya. 2. Observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak harus terus terang atau tersamar dalam observasi. D. Tes isian. Completion test biasa kita sebut dengan istilah tes isian. Tes menyempurnakan atau tes melengkapi bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh murid. Ini adalah merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Macam-macam wawancara. 1. Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara semi-struktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya. Ketiga yaitu wawancara tak berstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis
yang lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Langkah-langkah wawancara. 1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. 2. Menyiapkan pokok-pokok permasalahan yang akan menjadi bahan pembicaraan. 3. Mengawali atau membuka alur wawancara. 4. Melangsungkan alur wawancara. 5. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dengan mengakhirinya. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. 7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Alat-alat wawancara. A. Buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. B. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. C. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti dengan melakukan pembicaraan. Jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat. Pertanyaan yang berkaitan dengan perataan. 4. Pertanyaan yang tentang pengetahuan. Pertanyaan yang berkenaan dengan indera. Pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang. Pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya mengentar dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, klip historis, cerita, biografi, peraturan. Kebijakan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang sumber data yang telah ada. Itulah yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.